Baik, masih bersama Belajar Islam di MNC Muslim dan masih bersama dua narasumber kita di sini, Ibu Neng Dara dan Ibu Maria Ulfa. Baik, Mbak Neng, tadi sudah dipaparkan juga oleh Mbak Maria tentang yang wajib adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ada ibadah-ibadah yang lain yang wajib ditingkatkan begitu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi ya, soal rukhsah itu ya, soal keringanan-keringanan yang diberikan kepada perempuan. Bentuk-bentuk keringanan itu sebetulnya bentuk pengistimewaan Allah kepada perempuan dalam wujud bahwa kalau kita mau melahirkan anak manusia gitu ya, maka dia diperbolehkan untuk bukan meninggalkan, mengganti ibadah-ibadah yang mungkin tidak bisa dilakukan tidak di dalam bulan puasa. Misalnya itu tadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Maria, misalnya ketika kita hamil, menyusui, melahirkan, haid, itu semua adalah siklus di mana generasi anak manusia lahir gitu. Jadi dia bentuk pengistimewaan terhadap perempuan ya oleh Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya ditanya apa saja amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh kita di bulan puasa, selain puasa tentu dengan khusyuk ya, yang dengan perangkat-perangkatnya bukan hanya sekedar mengendalikan nafsu makan saja, tapi juga nafsu-nafsu yang lain. Tentu kita harus memperkokoh batin kita dengan amalan yang lain dalam bentuk misalnya memperbanyak sholat gitu. Sebetulnya kayak tarawih, baik yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat itu juga adalah wujud lain memperbanyak sholat. Tapi akan sangat baik kalau ditambah sholat-sholat yang lain. Sholat-sholat yang lain itu misalnya kalau habis sholat menjelang sahur, kita ya sholat tahajud gitu ya, menjelang sahur kita bangun jam 2:30 gitu, kita sholat tahajud gitu. Setelah kita sahur, kita sholat fajar misalnya ya gitu. Terus terus sholat subuh, sholat duha, dan memperbanyak amalan-amalan sholat yang sebetulnya orientasi utamanya adalah menundukkan hati dan diri kita kepada Allah ya, bukan pada manusia. Selain itu juga memperbanyak sodakoh ya, karena sodakoh itu yang paling baik memang di bulan puasa dalam kerangka membersihkan diri gitu, membersihkan hati dan membersihkan diri. Akan sangat baik misalnya bagi ibu-ibu itu kalau menjelang bulan puasa bongkar-bongkar rumah lah gitu, mana kira-kira pakaian atau apa barang-barang yang bisa diberikan kepada yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu juga dalam kerangka membersihkan diri kita dengan cara membersihkan lingkungan kita gitu. Rumah kita juga harus kita bersihkan, hal-hal yang tidak kita bisa fungsikan, mungkin difungsikan oleh orang lain, bisa kita berikan kepada yang lain. Itu gitu. Inside out ya, jangan cuma hatinya aja. Saya tertarik kembali ke rukhsah itu tadi. Itu tidak mengurangi pahala seorang perempuan dalam beribadah ya? Tidak, justru itu diistimewakan oleh Allah kepada manusia untuk memastikan generasi manusia lahir dan tumbuh terus-menerus di muka bumi itu. Baik, ada yang satu ibadah yang sering sekali dilakukan di bulan puasa yaitu iktikaf. Tapi kita tahu dengan beban seorang perempuan di domestik begitu, bahwa dia harus menyiapkan A sampai Z. Ini sepertinya ada kepemilikan dalam tanda kutip bahwa iktikaf itu hanya milik laki-laki. Apa benar begitu atau gimana Mbak Maria? Ya, saya kira iktikaf itu juga merupakan ibadah yang disunnahkan ya sama Rasulullah. Misalnya di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk melakukan iktikaf, memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan. Ini yang harus menjadi catatan kita bahwa sebenarnya iktikaf hari apapun juga bisa, setiap saat bisa. Yang penting iktikaf itu kan intinya berdiam di dalam masjid gitu ya. Hanya memang ketika di bulan puasa seperti Teh Neng tadi bilang bahwa puasa itu atau Ramadan itu diistimewakan betul gitu. Ini karena tentu saja ada nilai, ada pahala yang di situ dijanjikan
Bukan berarti kita ibadah dengan janji, dengan mengejar janji ya, mengejar bonus, tetapi memang Allah memberikan motivasi dengan misalnya ketika beribadah di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya 1000 kali, bahkan 10.000 kali, 100 kali. Itu sebenarnya motivasi yang bagi orang yang mungkin berpikir tidak punya waktu, berpikir agak malas, ini harapannya termotivasi untuk memperbanyak ibadah selama bulan puasa ya, ini ya. tetapi Baik. bukan berarti lalu ibadah itikaf itu atau sunnah itikaf hanya untuk bapak-bapak atau laki-laki ya, perempuan juga bisa melakukan itu. Dan apalagi misalnya tadi dalam konteks budaya patriarki di mana puasa itu sepertinya hanya menjadi urusan perempuan yang menyiapkan buka dan sahurnya. Saya kira ini yang harus kita ubah ya. Jadi pola pengaturan pekerjaan rumah tangga mungkin bisa diinikan. Ibu-ibu bisa siapkan sama-sama sahur dengan suaminya, setelah selesai baru kita ke masjid. Iya. Mbak Maria, menarik. Kita berhenti di sini sebentar tentang budaya patriarki dan bagaimana pembagian peran. Pemirsa, kita akan bahas itu setelah jeda komersil berikut ini.